Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Penguji, Bapak Ibu dosen penguji, dan hadirin yang saya muliakan. Tidak lupa yang saya hormati dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Dr. Rantes Anik Yuliani MPD. Kemudian dosen pembimbing 2 Ibu Tina Rosyana MPD. Perkenalkan, nama saya Riji Subagja dengan nomor induk mahasiswa 2106297. Mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas IKIP Siliwangi. Saya di sini ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Kooperatif Tipe Match terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang pendidikan. Dalam presentasi ini saya akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, landasan teori, metode dan desain peneliti, hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Saya mohon izin untuk memulai pemaparan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pemahaman konsep memegang peran krusial dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran matematika. Hal ini disebabkan karena pemahaman konsep menjadi pondasi bagi kemampuan peserta didik dalam memahami, berpikir, dan bernalar selama proses pembelajaran. Dengan demikian, ketika siswa telah menguasai dan memahami konsep, mereka akan lebih mudah dalam memuntaskan atau mencari solusi untuk berbagai permasalahan dalam kegiatan belajar, terutama pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika di SD 1 Putaran masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya penggunaan media dan model pembelajaran yang menarik sehingga menurunkan motivasi dan pemahaman siswa, khususnya pada materi pecahan. Kurangnya pemahaman matematis siswa terlihat di mana siswa masih kesulitan dalam membedakan mana penyebut dan mana pembilang. Faktor penyebab berasal dari sisi internal siswa seperti sikap negatif dan rencananya minat, serta faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang kurang mendukung. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif tipe match yang diyakini dapat meningkatkan keaktifan, minat, dan pemahaman konsep matematis siswa secara lebih menyenangkan dan konstekstual. Yang kedua, adapun rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu 1. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar sesudah menggunakan model kooperatif tipe match lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan model kooperatif tipe match? Yang kedua, bagaimana proses penerapan model pembelajaran kooperatif tipe match dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar? Dan yang terakhir, bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe match dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar? Rumusan masalah tentunya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar sesudah menggunakan model kooperatif tipe match lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan model kooperatif tipe match. Kemudian tujuan yang kedua, untuk penerapan model pembelajaran kooperatif tipe match dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar.
Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar. Manfaat peneliti ini dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu temuan dari peneliti ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selain itu, hasil ini juga dapat berfungsi sebagai rujukan bagi studi lanjut yang bertujuan untuk mengembangkan teori serupa meskipun diterapkan pada konteks atau kelas yang berbeda. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada manfaat praktis bagi peserta didik. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep matematis sekaligus pengalaman belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian manfaat praktis yang kedua bagi guru. Peneliti ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kompetensi guru, khususnya dalam merancang model pembelajaran yang menarik dan relevan dengan karakteristik siswa. Selain itu, temuan studi ini dapat menjadi masukan berharga serta panduan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match. Dan yang ketiga bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi institusi pendidikan dalam mempromosikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match. Dan yang terakhir, manfaat praktis bagi peneliti lainnya, yaitu peneliti ini dapat berfungsi sebagai titik acuan bagi peneliti lain yang berminat mendalami lebih lanjut implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match. Secara keseluruhan dari paparan berbagai para ahli, maka model kooperatif Make-Match adalah model pembelajaran yang berbasis permainan yang tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan aspek sosial dan emosional mereka melalui interaksi yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian ada karakteristik model kooperatif tipe Make-Match. Nah, dari beberapa ahli juga dapat disimpulkan karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match adalah adanya elemen permainan atau mencari pasangan. Dalam permainan ini siswa menggunakan kartu yang memuat soal dan jawaban yang sesuai dengan soal pada kartu yang dimiliki siswa lain. Nah, setiap siswa berusaha menemukan jawaban untuk soal yang tertera pada kartunya, yang jawabannya berada pada kartu yang dipegang oleh teman sekelasnya atau kelompok lain. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match. Nah, dari berbagai pendapat para ahli, tentunya banyak langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match. Nah, di sini peneliti mengambil langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Make-Match menurut Octavianingrum, yaitu yang pertama, guru mempersiapkan bahan dan media pembelajaran yang terdiri dari kartu soal dan kartu jawaban. Kemudian yang kedua, guru memaparkan materi serta tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan informasi dan menjelaskan aturan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, siswa kemudian dibentuk menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Tentunya ada kelompok jawaban dan kelompok soal. Kemudian guru menyiapkan sejumlah kartu memuat berbagai konsep atau topik yang sesuai
ulasan materi. Kemudian yang keenam, setiap siswa akan menerima atau setiap kelompok atau menerima satu atau lebih kartu yang berisi jawaban dan berisi pertanyaan. Nah, yang kedelapan, setiap siswa mencari pasangan yang memiliki kartu cocok dengan kartu yang dipegangnya. Kemudian yang kesembilan, siswa berhasil mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan akan diberikan poin. Dan yang ke-10, setelah satu putaran selesai, kartu akan diacak kembali agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sesi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup pembelajaran. Nah, tentunya model pembelajaran kooperatif tipe match ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Nah, dari berbagai para ahli, kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe match bahwa kelebihan di dalam model pembelajaran kooperatif tipe match itu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas, khususnya kelas 2 sekolah dasar, baik dari segi kognitifnya maupun fisiknya, karena dalam model pembelajaran kooperatif tipe match ada unsur permainan yang menyenangkan yang membuat siswa termotivasi dalam belajar dan meningkatkan sikap sosial siswa. Tentunya di sisi kelebihan ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari metode pembelajaran kooperatif tipe match yang sangat menonjol yaitu akan menimbulkan kebosanan jika digunakan terus-menerus, sehingga guru harus lebih telaten dalam kreatifnya, dan guru harus menyiapkan strategi pembelajaran ini dengan baik dan menyenangkan agar tidak ada waktu yang terbuang yang mengakibatkan kebosanan dalam pelajaran. Kemudian ada definisi pemahaman konsep matematis. Nah, definisi pemahaman matematis adalah kemampuan siswa dalam menguasai berbagai mata pelajaran. Seperti penguasaan ini tidak hanya sebatas mengenal dan mengetahui, melainkan juga meliputi kemampuan untuk mempelajari kembali dan menyajikan konsep pelajaran dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta dipahami oleh orang lain. Adapun indikator pemahaman konsep yang saya ambil yaitu menurut Latif dan Yulianti. Yang pertama yaitu satu, mengutarakan kembali konsep yang telah dipelajari secara lisan. 2, mengelompokkan objek berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kriteria pembentukan konsep. 3, menerapkan konsep melalui algoritma. 4, menyajikan konsep dalam beragam bentuk referensi matematis. Yang terakhir, menghubungkan berbagai konsep baik yang berasal dari dalam maupun luar matematika itu sendiri. Kemudian di sini ada pengertian media kartu, karena pembelajaran kooperatif itu tipe match itu menggunakan kartu. Nah, di sini media kartu merupakan salah satu media pembelajaran visual yang efektif untuk menunjang proses pembelajaran mengajar dan menyenangkan. Kemudian ada hipotesis penelitian. Kemampuan hipotesis penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang tadi dipaparkan, yaitu satu, kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 2 sekolah dasar sesudah menggunakan model kooperatif tipe match lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan model kooperatif tipe match. Kemudian ada metode dan desain penelitian. Peneliti ini mengambil metode dan desain explanatory sequential mixed method, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap awal. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pengumpulan dan analisis data kualitatif. Nah, kemudian ada tujuannya, yaitu dari tahap kedua ini adalah untuk memperkuat dan menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian kualitatif yang diperoleh pada tahapan pertama. Nah, kemudian ada di sini one group pretest post-test desainnya di sini yaitu hanya menggunakan satu sampel satu kelas yang membandingkan hasil pretest dan post-test.
Kemudian subjek penelitian ini dilakukan di SDN 1 Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat pada kelas 2 sekolah dasar dengan jumlah siswa 28 siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Nah, kemudian ada instrumen penelitian. Nah, di sini penelitian membuat atau merancang instrumen yaitu dua instrumen, yaitu tes dan non-tes. Tes diantaranya pembuatan kisi-kisi soal, pembuatan soal. Nah, di sini peneliti membuat 8 kisi-kisi soal. Setelah peneliti melakukan uji coba soal kepada siswa kelas atas, yaitu kelas 3, ternyata sesudah diuji validitas, uji reliabilitas, dan uji daya pembeda, dan yang terakhir uji indeks kesukaran, dari 8 soal hanya 6 soal yang valid. Nah, kemungkinan 6 soal itu bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu kepada siswa kelas 2. Nah, kemudian di sini ada prosedur penelitiannya. Yang pertama, prosedur penelitian yaitu merumuskan masalah, merumuskan landasan teori dan hipotesis, kemudian merumuskan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, dan keempat, menguji hipotesis, kelima, merumuskan sumber dan data penelitian, keenam, merumuskan pengumpulan dan analisis data kualitatif, ketujuh, merumuskan analisis data kuantitatif dan kualitatif, kedelapan, merumuskan simpulan dan saran. Nah, kemudian setelah melakukan pengolahan instrumen atau prosedur penelitian, maka peneliti melanjutkan ke pengolah data hasil penelitian, yaitu dengan uji normalitas, apakah data variabel penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Kemudian dilanjut dengan uji Pairen simple t-test. Uji ini digunakan atau dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antara dua sampel berpasangan, yaitu pre-test dan post-test. Kemudian analisis data kualitatif, yaitu berupa hasil angket, hasil respon siswa, dan hasil proses pembelajaran. Nah, di sini kita lihat hasil penelitian, yaitu hasil pretest dan posttest ada perbedaan. Dengan satu soal itu memiliki 30 skor ideal. Nah, di sini hasil posttest mencapai 86. Dikatakan jika mencapai lebih dari KKM, maka menunjukkan peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran. Maka dari itu hasil pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif McMatch terdapat peningkatan dari hasil pretest ke posttest. Nah, kemudian dilanjut uji normalitas. Setelah diuji normalitas, nilai pretest 0,2221 dan posttest 0,04. Karena keduanya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian dilanjut dari hasil uji sampel t-test, yaitu menunjukkan hasilnya 0,00, yang berarti HO ditolak. Nah, dapat disimpulkan jika HO ditolak, rata-rata nilai sebelum menggunakan model pembelajaran tidak lebih baik daripada sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McMatch. Jadi dikatakan penggunaan model kooperatif McMatch lebih baik digunakan sebelum
Nah, untuk menjawab 3 rumusan masalah yang peneliti buat, maka hasil peneliti yang pertama yaitu peneliti pretest dan posttest. Nah, nilai posttest mencapai 86. Bisa kita lihat dari grafik bahwa nilai pretest yaitu 56 dan posttest 86. Nah, nilai pretest yaitu dilakukan sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, dan mendapatkan hasil 56. Nah, kemudian posttest dilakukan di akhir penelitian setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif. Maka kita lihat hasil rata-rata yang didapatkan yaitu 86. Nah, 86 ini melampaui KKM yang ditentukan yaitu 70. Nah, dari hasil penelitian ini maka hasil belajar setelah pembelajaran meningkat, yaitu dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe match mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran di kelas 2 tentang materi pecahan untuk meningkatkan pemahaman konsep. Nah, kemudian di rumusan pertama yaitu dilakukan uji normalitas, yaitu untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal. Nah, dari hasil penelitian yaitu pretest mendapatkan nilai 0,221 dan posttest mendapatkan nilai 0,064. Nah, karena keduanya lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, karena berdistribusi normal maka dilanjutkan ke uji paired simple t-test. Uji paired simple t-test mendapatkan nilai 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yang berarti rata-rata nilai sebelum menggunakan model pembelajaran tidak lebih baik daripada sesudah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McMatch. Nah, kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu proses pembelajaran, bisa kita lihat hasil grafik dari observasi yang peneliti lakukan, yaitu dari pertemuan pertama mendapatkan 84%, kemudian pertemuan kedua 85%, yang ketiga 86%, dan yang terakhir 89%. Nah, hasil observasi ini dilakukan di akhir pembelajaran atau pertemuan pertama, kemudian pertemuan ketiga dilakukan observasi kepada siswa untuk menilai proses pembelajaran di dalam kelas dalam penerapan model kooperatif tipe McMatch. Ternyata didapatkan pelaksanaan pembelajaran tersebut berkategori sangat baik, menunjukkan efektivitas pembelajaran dan partisipasi aktif siswa. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu tentang respon siswa. Nah, kita lihat bahwa dari hasil angket respon siswa menunjukkan mayoritas siswa merespon sangat baik tentang pembelajaran kooperatif tipe McMatch di dalam kelas. Bisa kita lihat presentase hasil angket hasil angket respon siswa. Nah, khususnya pada materi pecahan bisa kita lihat siswa kebanyakan merespon dengan sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari berbagai penelitian, dari berbagai hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu
Yang pertama, terdapat peningkatan yang signifikan pada pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 sekolah dasar, khususnya di SDN 1 Putaran. Setelah diterapkan model kooperatif tipe McMatch dalam pembelajaran, terbukti dari kenaikan nilai rata-rata pretest yaitu 5,6 menjadi posttest 8,6. Nah, kita lihat bahwa hasil ini menunjukkan adanya peningkatan hasil pembelajaran setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McMatch. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe McMatch ini lebih baik daripada sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McMatch. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, kemudian yang kesimpulan yang kedua yaitu tentang proses pembelajaran. Penerapan model dilakukan sesuai tahapan dan menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dari 84 pada awal menjadi 89 di akhir pertemuan. Bahwa hasil proses pembelajaran terbukti proses pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe McMatch berlangsung secara efektif dan mampu meningkatkan kualitas keterlibatan siswa secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, respon siswa. Nah, respon siswa, sebagian besar siswa merespon positif dengan 54% menilai beberapa pembelajaran sangat baik dan 43% baik. Model ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif serta meningkatkan pemahaman konsep matematis secara signifikan. Nah, jadi pembelajaran kooperatif tipe McMatch memberikan kontribusi yang sangat positif dan signifikan dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 di SDN 1 Putaran. Nah, demikian pemaparan hasil peneliti skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak, Ibu dosen penguji demi perbaikan di masa mendatang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.